Kita lanjut bahas PTTR Dunia Para Dewa episode 75. Oke lah, nggak usah banyak meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Zhenny yang panik, dirinya pun pergi ke lembah Guizhou untuk mencari Xiaoyan, dan kali ini dia telah dihadang oleh binatang besi tinta petir. Terpaksa hal itu membuat Zhenny harus menunjukkan kekuatan aslinya. Pertarungan yang cukup sengit pun terjadi, dan apabila Xiaoyan serta yang lainnya berada di dalam tempat ini, mereka pasti akan tercengang karena selama ini belum pernah melihat Zhenny melakukan sebuah pertarungan. Dan tidak disangka bahwa kekuatan dari gadis cantik ini sangat menakutkan. Status Zhenny sendiri adalah seorang bangsawan, dan dia juga manajer aliansi bisnis yang telah menguasai kekayaan dari seluruh dunia. Teknik do tingkat Zhenny dan juga harta karun langka yang dimilikinya jauh melampaui apa yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Inilah kenapa meskipun kekuatan Zhenny hanya berada di tahap awal bintang 5 Dodi, tapi kekuatan dari setiap serangannya memiliki daya rusak yang cukup mengerikan. Dan akhirnya Zhenny pun berhasil mengusir binatang besi tinta petir sampai makhluk itu lari tunggang langgang. Meskipun begitu, Zhenny tidak merasa gembira. Sebaliknya, rasa cemas di dalam hatinya malah semakin menguat. Dan dia tahu untuk bisa menuju tempat Xiaoyan berada, pasti akan ada banyak binatang iblis yang bermunculan untuk menghalangi jalannya, dan ini membuat waktu dari Zhenny akan terbuang sia-sia. Zhenny terdiam sejenak sebelum pada akhirnya dia melambaikan tangannya. Sebuah tengkorak kecil sebening kristal telah muncul di telapak tangannya. Tak lama kemudian Zhenny pun menyalurkan doki ke dalam tengkorak kristal di telapak tangan itu yang dalam sekejap sebuah suara dan juga gelombang yang tidak terlihat langsung dipancarkan dari tengkorak kristal ini, menyebar ke seluruh lembah Guizhou. Dan kemanapun gelombang suara itu melewati hutan yang lebat ini, maka akan ada raungan para binatang buas yang terasa nampak ketakutan. Segera setelah itu, para binatang buas yang berada di dalam tempat ini langsung terdiam dan menjadikan suasananya sunyi dan senyap. Zhenny tersenyum puas, yang kemudian dia berkata, tengkorak binatang bertanduk langit memang cukup efektif. Ini adalah pertama kalinya Zhenny menggunakan tengkorak kristal ini, dan ternyata sangat berguna. Pada akhirnya, Zhenny pun menggunakan panduan dari kontrak garis darah dan juga tengkorak binatang bertanduk langit. Dia pun bisa berjalan dengan bebas membuka hutan ini tanpa hambatan sedikit pun. Beberapa hari kemudian, Zhenny telah tiba di dekat dari ruang yang telah dimasuki oleh Xiaoyan, yang tidak lain merupakan altar batu biru. Xiaoyao di dalam altar batu biru telah mondar-mandir ke sana kemari dengan raut wajah penuh kegelisahan, dan Zhenny yang berada di dekat tempat ini sama sekali tidak menyadari adanya kehadiran dari Xiaoyao. Xiaoyao sendiri juga tidak menyadari kehadiran dari Zhenny. Bagaimanapun juga mereka telah terpisahkan oleh energi pelindung yang telah menyelimuti tempat ini. Alam ilusi merupakan sebuah tempat yang diciptakan oleh orang kuat yang tidak dikenal, atau mungkin telah terbentuk secara alami, dan itu tetap saja menjadi ruang yang tertutup alias terpisah dari ruang lain yang berada di dalam dunia ini. Zhenny telah mengikuti penginderaan dari kontrak garis darah untuk mendeteksi bahwa Xiaoyan berada di dekatnya. Namun Zhenny sama sekali tidak bisa menemukan di mana keberadaan dari Xiaoyan itu. Di hadapannya yang dilihat oleh Zhenny hanyalah hamparan hutan hijau yang sangat luas, dan juga pohon-pohon yang cukup tinggi serta kabut yang cukup tebal. Zhenny telah mencari kemana-mana, berputar-putar di tempat ini ratusan kali, namun tetap tidak bisa menemukan keberadaan dari Xiaoyan. Keringat dingin telah muncul di wajah cantik dari Zhenny, dan perasaannya menjadi semakin gelisah saja. Pikiran dari Zhenny benar-benar kacau. Dia telah kehilangan ketenangan seperti biasanya, yang kemudian berkata, penginderaan dari kontrak garis darah tidak mungkin salah, tapi kenapa aku tidak bisa menemukannya? Kenapa? Mungkinkah Xiaoyan telah mengalami sebuah kecelakaan? Di dalam kesedihannya ini, Zhenny tiba-tiba saja langsung melemparkan sebuah pukulan yang keras untuk melampiaskan rasa kecemasan di dalam batinnya.
Pada akhirnya, serangan dari Zeni itu pun meluncur pada pelindung energi yang ada di depan sana. Tanpa ragu lagi, kabut berwarna putih kini telah langsung dilepaskan pelindung energi itu yang kemudian bertabrakan dengan serangan milik Zeni. Gelombang energi menyebar dalam seketika yang kemudian hal itu menabrak tubuh dari Zeni sampai membuatnya terlempar cukup jauh dan Zeni kini langsung memuntahkan cairan merah. Zeni pun cukup terkejut. Namun detik berikutnya dia tersenyum dan kekhawatiran di dalam hatinya kini telah berubah menjadi sebuah kegembiraan karena Zeni merasa ternyata mereka telah terpisah di dalam ruang tertutup dan tidak heran apabila Zeni tidak bisa menemukan keberadaan dari Soyen. Ekspresi wajah Zeni langsung berubah penuh dengan harapan. Dirinya pun kembali melemparkan sebuah serangan ke arah depan untuk menyerang kembali perisai cahaya yang telah melindungi altar biru. Namun lagi-lagi serangan milik Zeni pun dipantulkan dan hal itu mengenai tubuh Zeni lagi sampai membuatnya kembali terlempar. Zeni masih tidak menyerah. Puluhan kali serangan dilemparkan dan puluhan kali juga dia pun terkena serangannya sendiri karena dipantulkan oleh perisai energi yang telah menyelimuti altar batu biru. Raut wajah Zeni pada saat ini telah berubah menjadi sangat pucat. Bahkan tubuhnya juga sudah penuh dengan luka. Dirinya dengan raut wajah penuh kesedihan berkata, "Soyen, kenapa aku tidak bisa menyusul ke tempatmu?" Sementara di dalam alam ilusi, Soyen kali ini masih melihat ke arah yang lain dengan pandangan mata yang tajam. Lei Shaolong yang berada di dekat dari Soyen tiba-tiba saja bertanya, "Tuan Muda Soyen, apa sebenarnya yang Anda lihat?" Soyen hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil menimpali, "Bukan apa-apa, ayo kita pergi lanjutkan perjalanan." Melihat Soyen tidak mau memberikan penjelasan tentang apa yang telah dia rasakan, membuat Lei Shaolong dan juga yang lainnya tidak berani mendesak. Dan kemudian mereka pun kini telah langsung pergi mengikuti di belakang Soyen. Kali ini kelompok dari Soyen telah melewati jalan berdebu yang cukup panjang. Mereka telah tiba di bagian lain dari kastil kuno ini. Tatapan mata dari Xiaozhan kemudian melihat ke arah depan sana sambil berkata, "Apa itu sebenarnya?" Bayangan ungu tiba-tiba saja menimpali. Mungkinkah itu adalah benteng utama dari alam ilusi nirwana ini? Lei Shaolong juga menganggukkan kepalanya sambil berkata dengan seksama, "Sangat mungkin. Jika dilihat dari medannya, itu adalah benteng yang berbentuk seperti harimau berjongkok di celah strategis dengan 3 benteng tepat di posisi kepala harimau. Jika dilihat dari auranya, ia melahap dunia. Tekanan yang sangat menakutkan juga telah dipancarkan dari dalam benteng berbentuk harimau itu. Jika dilihat dari esensi ilahinya, samar-samar menyerupai binatang iblis yang mengerikan atau seorang komandan yang telah memegang kekuasaan atas ribuan pasukan, memegang hidup dan mati di tangannya, membuat jantung terasa berdebar-debar. Apabila ketiga benteng itu digabungkan, memang memiliki keagungan untuk bisa memerintahkan dunia." Nan Erming dan juga Feng Bao hanya bisa menganggukkan kepalanya dan mereka setuju dengan apa yang dikatakan oleh Lei Shaolong. Feng Bao dengan penuh semangat dia mengatakan, "Jadi api surgawi dan juga segel roh, 2 keajaiban besar mungkin ada di balik benteng itu." Soyen yang tidak sabaran pun segera memimpin jalan untuk menuju benteng yang berbentuk seperti kepala harimau tersebut. Semakin kelompok Soyen dekat dengan benteng ini, semakin serius pula ekspresi wajah mereka karena tempat ini benar-benar sunyi dan tidak ada sedikit pun binatang iblis yang muncul. Feng Bao merasa gelisah di dalam hatinya yang kemudian dia berkata, "Tuan Muda Soyen, kenapa aku merasa ada yang tidak beres?" Lei Shaolong juga mengurutkan keningnya sambil berkata, "Benar, tempat ini terlalu sepi. Semuanya berhati-hatilah. Jangan terlalu berjauhan satu sama lain." Bayangan ungu mulai melakukan analisa dengan tenang yang kemudian dia berkata, "Semua tanda menunjukkan bahwa tempat ini sangat menyeramkan.
Entah ada binatang iblis yang kuat yang menjadi penjaga, atau alam ilusi nirwana ini merupakan yang paling aman. Artinya kita telah melewati area berbahaya. Meskipun situasinya cukup ideal, namun aku lebih memilih percaya yang pertama, yaitu di tempat ini ada penjaga dari binatang iblis yang sangat kuat. Xiaozhan tersenyum sambil menimpali. Daripada berharap ini adalah satu-satunya tempat perlindungan kecil di alam ilusi, lebih realistis untuk berharap bahwa penjaga di tempat ini tidak terlalu mengerikan. Tidak butuh waktu yang lama, pada akhirnya kelompok dari Xiaoyan telah tiba di hadapan benteng berbentuk kepala harimau yang kali ini pintunya masih tertutup rapat. Pandangan mata Xiaoyan dan juga yang lainnya pun melihat pada pintu besi yang ada di benteng berbentuk kepala harimau raksasa ini. Mereka melihat ada sebuah simbol-simbol kuno yang tidak mampu dipahami dalam hal ini. Xiaozhan pun melangkah maju dan kemudian dia mengetuk pintu dari benteng ini. Lalu dong dong dong. Xiaozhan kemudian bergumam, ini terlalu aneh. Le Shaolong memberikan peringatan. Kurasa ini hanya karena kita sedang tegang saja. Beberapa hari terakhir kita selalu diserang oleh binatang iblis yang aneh-aneh. Jadi kita selalu membayangkan berbagai hal mungkin akan muncul lebih menyeramkan. Baru saja Le Shaolong mengatakan hal seperti itu, tiba-tiba saja mereka bisa mendengarkan adanya suara dentangan dari lonceng yang cukup keras dari balik gerbang. Tidak lama kemudian, gerbang besi ini secara perlahan langsung terbuka. Berbagai debu kini telah langsung mengepul ke udara, memenuhi langit. Aura yang cukup menakjubkan juga telah langsung terpancar dari dalamnya. Saat ini, kelompok dari Xiaoyan bisa melihat bahwa di balik benteng berbentuk kepala harimau ini ada sebuah bangunan yang terbuat dari batu hitam dan itu cukup besar. Berbagai bangunan ini juga telah diselimuti oleh simbol-simbol kuno yang tidak mampu dipahami. Bangunan hitam itu juga selalu ditutupi oleh kabut putih yang berputar-putar dengan cara yang tidak jelas. Feng Bao segera melambaikan tangannya untuk mengeluarkan kekuatan angin yang kali ini langsung menerpa kabut putih yang telah menyelimuti di depan sana. Pada akhirnya, sebuah pemandangan yang mengejutkan bisa dilihat oleh kelompok Xiaoyan karena setelah kabut putih ini menghilang, mereka bisa melihat adanya sepasang sayap raksasa. Dan detik berikutnya, sepasang mata juga terbuka. Aura yang menakutkan langsung tersebar dari binatang ini. Xiaozhan yang tercengang, dia pun secara spontan berkata, binatang iblis jenis apa itu? Karena apa yang mereka lihat adalah seekor binatang raksasa yang memiliki tubuh singa, tapi memiliki kepala elang. Dan bahkan binatang ini menggunakan baju zirah emas yang berkobar dengan cahaya api keemasan. Merasa tidurnya telah terganggu oleh kedatangan kelompok dari Xiaoyan, singa berkepala elang ini kemudian mengeluarkan suara teriakan yang cukup memekakkan gendang telinga. Energi luar biasa langsung disebarkan dari dalam teriakannya itu, membuat raut wajah dari seorang Le Shaolong memiliki ekspresi sangat serius yang kemudian dia berkata, itu sebenarnya adalah singa kepala elang. Kekuatannya berada di tahap awal bintang 6 Dodi. Feng Bao juga langsung menimpali dengan serius, apa? Jadi ini adalah binatang iblis yang telah mencapai tahap awal bintang 6 Dodi. Tidak heran apabila aura dari dalam tubuhnya begitu menakutkan. Mereka semuanya pada akhirnya langsung waspada. Xiaoyan juga langsung mengambil pedang berat kuno api surgawi. Dia tidak berani meremehkan kekuatan dari singa berkepala elang. Api surgawi berwarna keemasan yang menyala di tubuh dari singa ini semakin intens saja. Tatapan matanya juga melihat tajam ke arah kelompok dari Xiaoyan, seolah-olah penuh dengan emosi karena melihat ada orang yang berani masuk ke dalam kawasannya. Xiaoyan kemudian memberikan perintah semuanya berbaris. Xiaozhan, aktifkan pelindung energimu. Mendengarkan kata-kata dari seorang Xiaoyan membuat Xiaozhan
langsung membentuk sebuah segel di tangannya. Energi luar biasa berwarna keemasan langsung muncul dari dalam tubuhnya, dan itu berubah menjadi perisai energi yang langsung menyelimuti kelompok dari Xiaoyan. Namun detik berikutnya, singa berkepala elang yang juga memiliki sayap raksasa itu pun bergerak dengan sangat cepat seperti sebuah kilatan, lalu degar menabrak perisai emas yang telah diciptakan oleh Xiaozan. Raut wajah Xiaoyan berubah menjadi sangat serius yang kemudian dia berkata, kecepatan dari binatang ini benar-benar luar biasa, ditambah kekuatan serang yang sangat menakutkan. Xiaozan, pertahankan perisai energi milikmu. Xiaozan hanya bisa menambahkan kekuatan dari perisai pelindung yang menyelimuti tubuh mereka semuanya. Dan kali ini binatang itu pun masih bergerak dengan secepat kilat untuk memberikan serangan dari berbagai arah. Xiaozan merasa jika seperti ini terus, maka perisai energi pelindung yang dia ciptakan tidak akan bisa bertahan lebih lama. Bulu kuduk, bulu ketek, dan juga bulu-bulu yang lainnya dari kelompok Xiaoyan kali ini cukup merinding karena menyaksikan amukan dari singa berkepala elang. Pada akhirnya, kelompok dari Xiaoyan mengambil langkah untuk mundur menuju posisi tembok yang ada di belakang sana demi bisa menghadapi singa berkepala elang ini. Pandangan mata dari Le Shaolong melihat pada singa berkepala elang yang kemudian dia melakukan analisa, lalu mengatakan, makhluk ini memang telah tercipta dari langit, tapi jarang sempurna. Jika kecepatan dan juga serangannya luar biasa kuatnya, maka dia pasti memiliki sebuah kelemahan pada bagian yang lainnya. Xiaoyan menganggukkan kepalanya sambil berkata, kelemahan dari makhluk itu tidak lebih dari 4. Serangan, kecepatan, pertahanan, dan juga jiwa. Karena kecepatan dan juga serangannya sangat kuat, mari kita uji bagaimana pertahanan dan juga kekuatan jiwanya. Xiaozan, lindungi aku, karena aku akan mencoba menggunakan kekuatan jiwaku untuk menyerang makhluk ini. Xiaozan hanya bisa menganggukkan kepalanya yang kemudian dia mengeluarkan sebuah energi keemasan untuk secara pribadi melindungi seorang Xiaoyan. Pada akhirnya, tangan dari Xiaoyan membentuk sebuah segel tertentu. Sinar cahaya merah dan juga sinar cahaya kuning dikeluarkan dari dalam tubuhnya melesat tinggi ke arah langit yang kemudian berubah menjadi mulut raksasa yang tidak lain itu merupakan kemarahan surgawi musim semi kuning. Kali ini Xiaoyan pun berteriak, rasakanlah kekuatan kemarahan surgawi musim semi kuningku. Gelombang kekuatan jiwa yang tidak terlihat pada saat ini langsung melesat dengan sangat cepat yang kemudian menghantam tubuh dari singa berkepala elang ini. Raut wajah dari singa berkepala elang dalam sekejap saja berubah menjadi sangat jelek ketika dia terhantam oleh gelombang kekuatan jiwa milik Xiaoyan. Rasa pusing yang luar biasa langsung menerpa bagian dalam dari pikirannya. Tidak butuh waktu yang lama, singa berkepala elang ini pun langsung terdiam karena dia sudah menjadi linglung. Kesempatan seperti itu langsung dimanfaatkan oleh bayangan ungu. Ini benar-benar efektif. Tubuhnya bergerak menjadi sinar cahaya ungu yang kemudian melesat dengan sangat cepat. Hanya dalam beberapa gerakan saja bayangan ungu pada saat ini sudah hadir di hadapan dari singa berkepala elang ini yang kemudian dia pun akan menggunakan kekuatan pedangnya untuk melukai singa berkepala elang tersebut. Namun tiba-tiba saja kesadaran dari singa berkepala elang kini telah kembali. Makhluk besar itu pun langsung tersenyum, dan tepat pada saat itu bayangan ungu pedangnya sudah hampir mengenai makhluk tersebut. Tiba-tiba sebuah sayap yang besar langsung memberikan perlindungan yang kemudian serang. Serangan pedang dari bayangan ungu hanya mengenai sayap besar itu dan menimbulkan percikan api. Lalu kali ini sebuah senyuman yang cukup bengis muncul di wajah dari singa berkepala elang. Tampaknya dia memang sengaja menarik perhatian dari bayangan ungu untuk menyerang dirinya. Melihat hal seperti itu, Le Shaolong tiba-tiba saja berkata, sial, ini buruk. Bayangan ungu, cepat mundur. Le Shaolong kemudian bergerak dengan sangat cepat membawa pedang di tangannya dan akan memberikan bantuan pada bayangan ungu. Kali ini pedang di tangan dari Le Shaolong mengeluarkan sinar cahaya hitam yang kemudian hal itu berubah menjadi duri-duri tajam yang merambat untuk mengikat tubuh dari
singa berkepala elang tersebut. Adegan seperti ini langsung dimanfaatkan oleh bayangan ungu untuk bergerak mundur dengan cepat. Jangan sampai dia terkena serangan dari makhluk yang sangat menakutkan itu. Dan kali ini, singa berkepala elang bisa dengan mudah melepaskan ikatan dari duri-duri hitam yang telah diluncurkan oleh seorang Le Shaolong. Makhluk besar ini bergerak mundur yang kemudian segera mengepakkan sayapnya. Hembusan angin yang sangat kencang pun langsung muncul. Hal itu menabrak tubuh dari Le Shaolong dan juga bayangan ungu, membuat keduanya kali ini langsung terpental mundur cukup jauh. Melihat adegan seperti ini, Xiaoyan dan juga yang lainnya pun jantungnya berdebar-debar. Tidak disangka bahwa kekuatan dari makhluk ini sangat menakutkan. Namun bayangan ungu bukan seorang wanita yang mudah menyerah begitu saja. Dia kembali bangkit yang kemudian. Jika begitu, rasakanlah kekuatan pedang 1000 tahunku. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, bayangan ungu langsung berputar-putar yang kemudian bayangan pedang yang sangat banyak disertai dengan kekuatan petir kali ini telah langsung diluncurkan kembali menuju ke arah singa berkepala elang itu. Menghadapi serangan seperti ini, sang singa berkepala elang sekali lagi melambaikan kedua sayap raksasa yang kemudian menimbulkan sebuah sinar cahaya kemasan yang kemudian berhantaman dengan kekuatan pedang-pedang ungu yang disertai petir-petir milik bayangan ungu tersebut. Feng Bao yang tidak ingin tinggal diam tiba-tiba saja membentuk sebuah segel di tangan yang kemudian dia berkata, "Kekuatan badai pembalikan." Hanya dalam waktu yang cukup singkat, angin kencang kini telah dimunculkan dari dalam kekuatan milik Feng Bao itu yang kemudian berubah menjadi badai besar lalu menerpa tubuh dari singa berkepala elang tersebut. Kali ini tubuh besar dari singa berkepala elang sudah terjebak di dalam pusaran badai yang telah ditimbulkan oleh seorang Feng Bao. Bayangan ungu juga telah memanfaatkan kesempatan seperti ini untuk langsung meluncurkan kekuatan pedangnya yang sangat banyak dimasukkan ke dalam badai itu yang kemudian berniat untuk mempertajam serangan badai milik Feng Bao. Le Shaolong juga tidak kalah. Dia pun melambaikan kekuatan pedang hitamnya yang kemudian berubah menjadi duri-duri tajam yang juga dimasukkan ke dalam pusaran badai yang telah dibentuk oleh seorang Feng Bao. Berbagai suara dari benturan besi pada saat ini terdengar di dalam pusaran badai yang diciptakan oleh Feng Bao. Xiaoyan juga tidak ingin tinggal diam yang kemudian dia sekali lagi membentuk sebuah segel di tangannya sambil berteriak, "Kemarahan surgawi musim semi kuning." Akhirnya mulut raksasa kembali mengeluarkan gelombang kekuatan jiwa yang luar biasa yang kemudian juga bergabung dengan kekuatan badai milik seorang Feng Bao. Nan Erming juga tidak ingin kalah. Dia pun mulai membentuk sebuah segel di tangan yang kemudian kabut-kabut hijau berubah menjadi ular piton raksasa yang kali ini juga langsung meluncur dan bergabung dengan badai yang masih berputar-putar menggulung tubuh dari binatang singa berkepala burung elang. Suara teriakan yang cukup menyedihkan kali terdengar dari dalam pusaran badai milik Feng Bao tersebut. Tubuh dari makhluk itu telah terkoyak oleh berbagai serangan yang diciptakan oleh kelompok Xiaoyan. Sementara Xiaoshan sendiri memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada Xiaoyan dan juga yang lainnya menggunakan sinar cahaya armor emas. Setelah beberapa saat, pada akhirnya suara teriakan dari makhluk raksasa tersebut telah terdiam. Hal itu membuat Xiaoyan dan juga yang lainnya merasa bahwa kemungkinan makhluk ini sudah dikalahkan. Mereka saling bertukar pandang dan juga menghela nafas yang panjang dengan lega. Akhirnya bahaya yang mereka hadapi telah selesai. Setelah badai, kabut hijau, dan juga berbagai serangan yang lainnya menghilang pada saat ini, pandangan mata dari Xiaoshan masih tetap tajam dan dia tidak berani lengah sedikit pun. Bahkan perisainya malah diperkuat. Bayangan ungu dan juga Le Shaolong kali ini menatap tajam ke arah depan dan mereka juga bersiap melakukan serangan kapan saja. Nan Erming dan juga Feng Bao berjaga di samping dari Xiaoyan. Dan benar saja, sesuai dugaan dari seorang Xiaoshan, ternyata makhluk ini masih tidak bisa kalah. Meskipun dia sudah mendapatkan berbagai serangan ketika digulung di dalam kekuatan badai, ternyata tubuhnya masih mampu bertahan. Meskipun banyak luka telah terlihat di tubuh dari
singa berkepala elang itu. Bulu-bulu dari makhluk ini sekarang juga sudah banyak yang rontok ketika dia digulung di dalam kekuatan badai milik seorang Feng Bao. Namun pandangan mata dari makhluk itu masih terlihat tajam dan bahkan lebih menakutkan daripada sebelumnya. Tampaknya makhluk besar ini benar-benar emosi atas apa yang telah dilakukan oleh kelompok milik Shoyan. Detik berikutnya singa berkepala elang mengepakkan sayapnya yang kemudian dia melesat tinggi ke arah langit, lalu membentangkan sayapnya lebar-lebar. Energi yang luar biasa dipancarkan dari dalam tubuh makhluk ini yang kemudian berubah menjadi pedang-pedang emas yang sangat banyak. Tanpa ragu lagi, singa berkepala elang pun mengibaskan sayap besar milik yang kemudian pedang-pedang emas itu pun turun bagaikan hujan pedang. Hal itu kemudian menghantam perisai emas yang telah diciptakan oleh seorang Xiaozhan. Akhirnya perisai emas itu telah langsung memiliki banyak ledakan dan juga retakan pada saat ini sudah terlihat sangat jelas dan itu menyebar dengan sangat cepat. Raut wajah Xiaozhan telah berubah menjadi sangat jelek ketika menyaksikan adegan seperti ini dan sepertinya perisainya tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Le Shaolong tiba-tiba saja berkata kepada Feng Bao, "Apakah kau sudah siap?" Dengan ekspresi wajah penuh dengan kecemasan, Feng Bao hanya bisa menganggukkan kepalanya. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sebenarnya apa yang telah direncanakan oleh Le Shaolong dan juga Feng Bao ini? Mungkinkah Feng Bao akan kembali mengeluarkan kekuatan badai yang jauh lebih dahsyat daripada sebelumnya untuk bisa mengalahkan singa berkepala elang? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kobrol.